Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bahasa rahimahullah. Senang sekali pada hari ini saya bisa menyapa permohonan siswa difabel sekalian dan rasa senang bahagia atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam, dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada tujuan kita baginda Nabi Muhammad SAW untuk keluarga sahabatnya, kita semuanya memohon agar mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Maka ini saya ingin bercerita tentang rahasia magnet dari sekali lagi bahasa kabar semuanya yang berjudul Bertemuku Spiritual. Sahabat semua yang saya hormati, suatu hari penulis bersama dengan 11 temannya bertemu suatu spiritual bahasa suatu kabar. Dia dan temannya kami terlibat pembicaraan yang menarik dan sangat intens. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah, Kiai, kenapa sih hidup ini penuh dengan krisis? Banyak orang yang mengandalkan bahan bakar minyak atau BBM karena naik, hidup sulit, kerja sulit, banyak PHK. Seperti saat ini di negara sebelah hebat, di sini aman saja. Banyak orang miskin juga. Karena orang sains ada belakangnya ada alumnus IPA di universitas, karena ia membatin ialah karena pendidikannya tidak mengajarkan kekayaan. Ialah karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang baik. Ialah karena dia malas, itu yang ada dalam pikirannya. Pikiran sang itu saat saya berasal di sekalian. Tapi pernyataan jawaban yang diberikan tidak sederhana itu bahasa suara difabel. Alih-alih menjawab, ia malah memberikan pertanyaan, sebenarnya untuk apa sih kita diciptakan? Pertanyaan Kiai tersebut ada di antara kami yang menjawab untuk beribadah seperti ditegaskan oleh Allah dalam surat dalam Al-Quran, surat Az-Zuriyat
ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi Pak Kiai mengatakan bukan itu jawabannya. Lalu ada yang menjawab, untuk menjadi khalifah di muka bumi seperti firman Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Namun lagi-lagi Kiai tidak mengatakan, namun lagi-lagi Pak Kiai mengatakan bukan itu jawabannya. Saya terkejut ketika Pak Kiai mengatakan bahwa hakikat kita diciptakan bukan untuk ibadah, bukan untuk menjadi khalifah, tetapi buat senang-senang. Tidak ada yang lain. Sebenarnya Allah menciptakan manusia ingin dimuliakan dan dimanja. Tutur Pak Kiai itu. Jadi Allah sebenarnya ingin kita hidup senang. Allah nggak ingin lihat kita susah, Pak. Allah nggak ingin kita lihat kita berat. Allah nggak ingin kita sampai berhati-hati. Sebaliknya, Allah ingin melihat hidup manusia sangat senang dan bahagia. Sebagai ilustrasinya, ketika seseorang wanita dinikahi seorang pria, hakikatnya untuk apa? Untuk dibahagiakan, bukan? Pukul 3 dini hari, istri dibangunkan oleh suami untuk mandi dan air hangat sudah tersedia. Siapakah yang menyiapkan? Suami. Kemudian sholat tahajud bareng dan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir setelah beres urusan ibadah qiyamul lail dan subuh, istri pergi ke dapur hendak mencuci pakaian dan macam pakaian kotor sudah dicuci oleh suami. Lalu istri hendak memasak sarapan dan ternyata di meja makan sudah ada nasi goreng, asapnya masih ngebul dan ternyata yang masak adalah suami. Setelah itu saat sang istri mau menyapu lantai, suaminya memeluk dari belakang. Biar saya saja yang menyapu. Saat selesai 1:29, suami mengajak istrinya kamar. Istri dipersilahkan membeli apa saja yang dia mau. Dia inginkan apa saja bersolat di Fabel hingga tiba waktu zuhur dan makan siang. Selesai memborong belanjaan sholat zuhur dan makan siang, istri mengajak suaminya pulang ke rumah. Namun suaminya berkata, tunggu dulu, ada satu tol yang kita belum datangi. Lalu apa itu, Pak? Tanya istri. Tahu belian. Lalu sang suami memberikan belian indah untuk istri
ya cintanya inilah sebenarnya bahasa saya soal difabel. Tiba-tiba dia seperti itu orang-orang tak bisa memanggil yang tak batas. Maukah istri mendapatkan hal seperti itu di dalam hidupnya? Lalu mau dong bahasa Hebrew yang maukah dibacakan bahasa Hebrew? Soal Hebrew sebenarnya hanya begitulah Allah. Sebenarnya hanya begitulah Tuhan manusia diciptakan, yakni untuk dimuliakan dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Manusia dimuliakan di atas malaikat, dimuliakan di atas ciptaan Tuhan yang lain, lalu dimasukkan ke dalam surga. Di surga apa saja yang diinginkan oleh manusia langsung tersedia. Saat istri sibuk dengan kehidupan indahnya, suami pun sibuk dengan bidadari dan cerita. Ya, suami maukah dapat kehidupan seperti itu setiap hari? Tentu mau dong. Ya, hanya begitu saja. Senang-senang saja. Allah tidak mau kita merasa di PHK seperti yang kebanyakan di dunia ini. Hidup sulit atau mengalami kehidupan berat lainnya. Allah hanya mau kita hidup bahagia. Sebenarnya Allah menciptakan manusia cuma dua tujuan, bahasa Skribel soal difabelku, dua tujuannya saja, yakni di surat Al-Baqarah ayat 35, dan kami berfirman, "Hei Adam, tinggallah engkau di sini dan istri engkau dalam jannah ini, dan makanlah darinya sebuah hari di manapun kamu berdua suka." Dalam firman yang lain, ayat ke-19, dan hei Adam, tinggal engkau di sini. Hei Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam jannah surga ini. Maka makanlah dan minumlah dari mana saja yang kamu berdua suka. Kalau kita tidak baca dalam riwayat penciptaan Adam dan Siti Hawa, Allah menggambarkan bahwa Adam dan istrinya oleh serba gampang, serba tersedia. Hidup di surga adalah hidup yang tenang, aman, damai, kekayaan dan batas apa yang diambil gratis, bahasa Skribel soal difabel. Tapi Allah mengingatkan kepada Adam dan istrinya agar jangan mendekati pohon khuldi itu, karena mereka bisa celaka. Namun ternyata Adam dan istrinya menyentuh larangan tersebut, sehingga
sehingga akhirnya mereka diturunkan di dunia dan harus menjalani hidup yang berat dan sulit pada saat difabel. Tidak seperti di surga, segala sesuatu yang mereka inginkan harus diusahakan terlebih dahulu, tidak selambat datang. Begitu saja. Kesalahannya sederhana dan cuma satu, karena dosa ada melanggar Allah, karena dosa manusia hidupnya jadi sulit, makin banyak dosa makin sulit hidupnya, harus kerja keras, banting tulang, pergi pagi pulang malam jika jadi lain kerja sayang dan diambil bos. Lebih susah lagi pada difabel hidupnya. Tapi manusia tidak juga berhenti berbuat dosa. Akibatnya apa? Akibatnya hidupnya makin susah. Barang-barang yang dibutuhkan tidak mampu dibeli secara online. Akhirnya terpaksa harus berhutang atau membeli secara mencicil, berhutang, beli panci berhutang, beli macam-macam barang berhutang, kembali banyak juga nih hidup. Setelah itu manusia masih juga tidak berhenti berbuat dosa. Akibatnya hidupnya pun terus menerus susah karena dosa yang dilakukannya. Wah, mau bahas rezeki malah bahas dosa. Gimana Pak Nas? Ini bahas subscriber, sudah bingung nih subscriber soal difabel. Tenang saja, setelah itu nanti saya teliti. Dan ada dosanya kecil sekali, bahkan kayaknya bukan dosa tapi saja kesalahan kecil. Tapi kesalahan kecil itu yang akhirnya akan menghalangi dari rezeki. Ingat, para subscriber soal difabel. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah hanya karena satu kesalahan, yakni mendekati atau menyentuh pohon khuldi. Kesalahan Adam dan istrinya mungkin hanya merupakan dosa kecil, tapi akibatnya luar biasa. Para subscriber setelah difabel. Ia dan istrinya diusir dari surga yang penuh kenikmatan dan diturunkan ke dunia yang ini yang penuh dengan perjuangan. Lalu pesan Pak Kiai yang ingat betul, jangan ingin hidup berbuat dosa. Kau ingin hidup dimanja, senang, damai, maka sederhana.
jangan berbuat dosa. Ketika kau berhati-hati dari berbuat dosa, maka engkau akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Lanjut, Kiai tadi bahasa saya bersoal dimanapun Anda berada. Pak Kiai menegaskan juga, sesungguhnya kita bisa mendapatkan surga itu di dunia, tak hanya nanti di akhirat. Kalau menunggu nanti di akhirat terlalu lama, padahal di dunia pun kita sudah bisa mendapatkan surga. Salah satu syarat utamanya adalah berhati-hati dari berbuat dosa. Bahasa bersoal difabel. Saya dan beliau menangis memiliki kalimat tersebut. Ia sadari selama ini banyak sekali dosa ia akhirnya membuatnya hidup ya jadi sulit. Tapi kabar baiknya adalah kalau kamu bisa memperbaiki hal tersebut, maka berhati-hati maka keajaiban akan datang kepadamu. Inilah hal yang sangat ia yakini, dan hal itu membuat ia bersemangat untuk meraihnya. Ajaran Pak Kiai masuk ke dalam hatinya. Bahasa saya bersoal difabel. Sebenarnya juga takdir kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa saya bersoal difabel. Hanya Allah yang Maha Tahu. Saat di surga dimuliakan dan dimanja. Lalu ketika diturunkan ke bumi, maka tugasnya beribadah dan menjadi khalifah, muncul menjadi tugas utama. Jadi jawaban beribadah dan menjadi khalifah memang benar seperti yang telah maksud dalam Al-Quran. Nah, yang dimaksud oleh sang kiai tadi adalah sebenarnya tujuan Allah adalah dimuliakan dan dimanja. Suatu saat akan kembali ke surga. Namun sebelum sampai ke surga akan bisa juga dinikmati di dunia. Merasakan di surga sebelum surga yang sebenarnya. Tentu dengan saat-saat yang Allah berikan juga. Bahasa saya bersoal difabel. Demikian soal difabel. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana lana anfusana wa ila takfirana wa nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bahkan ada banyak konflik dan tetap dukung dari channel Suara Kabel dan like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.